Nah, ada 7 emosi yang universal. Artinya gender apapun sama, ya. Terus kemudian anak dewasa, ya, dengan anak kecil, orang dewasa dengan anak kecil sama, gitu ya. Orang Afrika dengan orang Asia sama. Nah, 7 ekspresi ini adalah ada happy, ya, ada anger, marah, ada sedih, ya, ada disgust, jijik, ada contempt, ada disgust, ada surprise. Ya. Nah, ketika Ibu misalnya sebagai contoh menganalisis body language, micro expression politisi lah atau apapun yang pernah Ibu lakukan, stepnya itu seperti apa, Bu? Sederhananya gitu. Oke, sederhananya adalah saya harus tahu dulu backgroundnya dia kayak apa. Oke. Ya, kesehariannya kayak apa. Nah, ini penting banget sebelum masuk ke step, ya. Apakah yang mau dianalisa ini kondisinya high stake atau low stake, ya? Okay. Nah, kondisi high stake itu adalah kondisi di mana ini menyangkut kredibilitas dari orang tersebut. Contohnya high stake, Contohnya, Bu? Seseorang yang lagi interview, ya, seseorang yang memberikan pidato sehubungan dengan kinerjanya, ya, atau kalau kita lihat lagi wawancara investigasi, ya. Kemudian seorang debat pilpres termasuk debat pilpres, kasus seperti itu, persidangan yang terbuka cyanida waktu itu. Betul. Termasuk juga. Ya. Artinya itu kondisinya nggak bisa dipakai pada setiap kondisi hari-hari. Sehari-hari. Jadi meskipun Ibu ahli di situ dipakai sehari-hari menganalisis teman Ibu atau siapapun itu nggak valid atau seperti apa? Jadi kalau dipakai dalam kondisi keseharian tidak keluar emosi tersebut karena bukan merupakan sesuatu yang penting bagi dia. Kalau misalnya cuman makan siang kamu hari ini apa, Mas Ruli? Ya. Ya kan? Kadang-kadang kan ya udah walaupun bohong-bohong belum makan tapi bilang udah makan, nggak berpengaruh kepada kredibilitasmu kan, hanya masalah etik. Kalau gitu. PDKT Bu, lagi mau pacaran, kencan pertama itu masuk nggak? Itu high stake, karena dia memposisikan dia pencitraan di sana. Betul. Ya. Oh ya, jadi segala sesuatu yang terkait dengan citra dia masuknya high kredibilitas, ya? Atau dia mau ketemu sama calon mertua, high stake juga. Mau nembak, high stake juga. Gitu. Pantesan kalau udah nikah berapa tahun udah nggak high stake. Udah nggak high stake lagi. Tapi kalau seorang misalnya dalam suatu relasi ya, dia sedang berbohong, ya, dia sedang misalnya apa dalam konteks perselingkuhan, ya, high stake. High stake. Gitu. Karena masuk ke bohong nih Bu. Apa korelasinya micro expression ini ke kebohongan? Jadi emosi ya itu muncul karena 2 hal nih. Sesuatu yang kita rasakan atau sesuatu yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita rasakan dan kita pikirkan ini harus selaras. Emosi yang keluar gitu. Makanya tadi ketika misalnya seseorang sedang berpikir sesuatu gitu ya, itu kemudian bahasa nonverbalnya gedek. Nah, itu tidak kongruen gitu ya. Nah, jadi salah satu ciri bahwa seseorang itu jujur adalah orang tersebut spontan. Nggak usah pakai direkayasa, nggak usah seperti baca skrip. Nah, dan juga orang tersebut konsisten ya. Antara yang dibicarakan dari A, B ke C semuanya tetap konsisten. Berarti harus dilihat dari apa yang dia utarakan. Yang micro expressionnya misalnya contoh sederhananya di bagian mana? Misalnya gini, ketika seseorang itu salah satu yang bisa kita amati misalnya dalam hal blinking rate, kedipan mata. Ya. Nah, blinking rate ya ini bisa terjadi. Jadi seseorang tuh kalau nggak salah dalam 1 menit 16 sampai 27 atau sekian ya, ketika berkurang atau dia justru intensitasnya naik, ada perubahan emosi. Nah, kemungkinan biasanya pada saat orang-orang lagi stres itu blinking rate-nya akan meningkat.
Misalnya mau berbicara di depan umum tapi dia nggak biasa, blinking rate-nya meningkat dong. Ya, nah terus juga pada saat hubungannya dengan orang yang berbohong, ya. Kalau dalam konteks blinking rate tadi ya, ketika seseorang itu mau berbohong, ya, dia kan harus mengkonstruksikan hal tersebut. Yeah. Stres dong, karena manusia dilahirkan tuh untuk jujur. Blinking rate-nya meningkat. Tetapi pada saat seseorang mengatakan kebohongannya, ya, tadi yang tadinya nih saya meningkat, kemudian saya justru malah berkurang. Nah, mata saya justru tambah besar, seakan-akan saya ingin, bahasa bawah sadar saya ingin mengatakan bahwa aku harus bisa melihat semua kemungkinan itu, ya, dan aku harus menjaga diriku sendiri terhadap apa yang saya utarakan ini yang tidak jujur. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kalau itu tadi dari blinking rate. Nah, apa hubungannya microekspresi dengan kebohongan sih, ya? Wajah ini adalah merupakan emosi yang universal, yang paling gampang dilihat, yang paling sahih untuk mendeteksi kebohongan. Nah, kalau misalnya, ya, seseorang itu mengatakan, apakah kamu jujur? Ya, laporan kamu ini benarkah laporan ini yang kamu buat gitu. Terus kemudian orang tersebut menampilkan emosi yang wajahnya itu misalnya orang takut, fear, ya, fear. Ini muncul nih tadi si alisnya naik, ujungnya di sini, terus kemudian ininya juga scratching, tapi kan munculnya cepet banget. Disitulah peran dari seorang mikroekspresi. Artinya dia mengatakan, iya Pak benar ini saya mengajarkan semuanya, tetapi ekspresinya tidak. Kenapa takut kalau kamu yang bikin sendiri? Nah, berarti artinya ilmu ini bisa juga dipakai apabila Anda bukanlah seorang ilmuwan, ya, bisa dipakai sebagai praktek ketika apapun profesi Anda. Seorang guru, seorang leader, bahkan di dunia entertainment juga dipakai kalau di luar negeri kan. Ketika Disney membuat film-filmnya dan sebagainya, mereka memiliki scientific advisor untuk bagaimana otot-otot yang tepat untuk menampilkan ekspresi dari si karakter. Iya, betul. Ada yang bilang benar nggak sih Bu? Matanya itu lari ke otak yang kreatif, seperti itu. Nah, atau ada juga alat bantuan misal di penegak hukum yang memang melihat kalau lagi berbohong pupilnya membesar seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan eye accessing cues. Ya, beda itu lagi, membantu kita gitu ya. Kalau orang-orang itu sedang menceritakan hal-hal yang pernah dia alami, yang pernah dia memorize, ya, itu matanya akan mengakses ke saraf-saraf di sebelah kiri. Ya, nah di kanan ini adalah yang constructing. Ya, kalau constructing kan artinya mereka yang mengkonstruk, artinya belum pernah ada. Mereka yang membuat. Nah, tetapi ini makanya saya selalu bilang ini jangan dijadikan sebagai tools untuk mendeteksi kebohongan. Misalnya ya, saya mau tanya sama kamu nih Mas Ruli. Mas Ruli, kamu kemarin malam minggu ngapain aja sih? Di rumah aja. Oke, matanya tadi melihatnya ke sebelah kiri kan? Kiri, ya. Tetapi misalnya yang menanyakan adalah presiden lah, ya, dan ini diliput oleh kamera. Kira-kira matanya apakah benar kan mengakses nih, malam minggu kemarin ngapain? Oh, di rumah aja, ke kiri kan tadi karena kondisinya biasa. Tetapi ketika dalam kondisi Mas Ruli ini harus menampilkan, kira-kira gue ngomong apa ya, soalnya depan presiden nih. Supaya bisa impresi gitu ya? Ya, ke kanan dong. Karena kreatif ya cari, mengkonstruksi itu ya? Karena di depan presiden. Jadi walaupun itu benar-benar di rumah, nggak bohong, tetapi cara ngomongnya supaya di depan media ini lebih lebih reliable dan sebagainya kan perlu ke kanan juga. Nah, kadang-kadang memang sesuatu yang kita pernah alami, tetapi kadang-kadang juga kita pengen ngomong tapi nggak pengen nyakitin hati dia. White lies atau kebohongan? Enggak, misalnya dia bilang, lagi. Ini nggak dalam konteks kebohongan ya, gitu ya. Tetapi misalnya gimana sih kondisi mall tersebut, misalnya gitu. Ya, kita ngomong sama salah satu shareholdernya. Ya kan, kita akan ngomong, oke sih, aku juga pernah ke sana. Nah, ke kanan dulu juga kan. Nah, itu karenanya seorang praktisi mereka perlu mengkalibrasi. Jangan telak-telak digunakan ini tadi, mata ke kiri ke kanan. Iya, karena saya baru dapat poinnya bahwa ya saya sebenarnya tidak berbohong, cuman saya menambah
ya saya jawaban saya nggak bisa low aja dong sama Iya. orang, sama Sama atasan orang saya penting. gitu. Tapi faktanya memang seperti itu, cuman saya mengkonstruksi Iya. itu. Jadi memang saya tidak melakukan kebohongan, hanya memang menambah narasinya Iya, saja betul. seperti itu. Jadi ya tidak valid ya kalau Betul. serta-merta ke kanan, wah dia bohong nih. Berarti seorang asesor atau seseorang yang sedang menggunakan ilmu ini, eye assessing cues itu hanya dipakai sebagai tools tambahan. Tetapi ketika menemukan ketidaksinkronan perlu di-probing lebih jauh lagi dong. Ya. Selama menjalani profesi ini, Bu, orang yang seperti apa yang agak sulit itu dianalisis gitu, Bu? Ada dua kondisi di mana kita tidak bisa melihat microekspresi, yaitu seseorang yang dalam treatment suntik botox. Oke, karena dia hilang ya ini, Karena membesar memang ya elastisitas atau otomatisasi wajahnya. itu kan memang ditahan Iya, gitu ditahan. ya. Terus juga seseorang psikopat. Psikopat itu kenapa, Bu? Karena dia tidak bisa merespon happy dan sad, sepertinya sama aja, begitu ya. Tetapi ketika tidak bisa terlihat dari wajah, ya, Tuhan Maha Besar sehingga memiliki channel-channel yang lain untuk diamati. Oh, jadi masih ada ini yang bisa di-capture dari. Ada bisa yang juga di-capture gitu. Atau sekarang kalau misalnya kita katakan bahwa karena sekarang semua orang pada pakai masker ya, padahal di sini itu juga penting banget untuk dianalisa gitu ya. Kita cuma bisa melihat heads up aja gitu. Kita bisa lihat dari suaranya, kita bisa lihat juga dari gesturnya gitu. Kan tujuan dari ilmu ini sebenarnya untuk menimbulkan empati kepada seseorang, karena yang dibaca adalah emosi gitu. Nah, apakah ini bisa dipelajari dan menjadi permanen pada diri saya? Ya nggak bisa gitu. Tetap walaupun saya yang berbicara gitu, bukan berarti bahwa saya pintar berbohong. Berbohong itu so hard banget, justru malah kalau saya bohong tuh ketahuan banget gitu.